uh, uh, membahas tentang kesehatan di Indonesia. Silahkan aja kalau nanti misalkan ada yang mau ditanya. Sebelum mulai, di sini ada yang lagi sekolah di bidang kesehatan, apapun, atau perawat, kebidanan, dokter, atau yang lainnya, ada di bidang kesehatan? Siapa? Sinta. Bisa open mic, Sinta. Iya Kak. Ya, Sinta lagi kuliah di bidang kesehatan? Eh, Psikologi Kak. Oh iya, psikologi. Di mana? Universitas Negeri Makassar Kak. Oh, di Makassar, ya. Semester berapa? Iya. Eh, Tahun ini semester 3 Kak. Oke, bagus. Semoga lancar ya. Jadi nanti untuk teman-teman semua silahkan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, mau di chat boleh atau open mic lebih bagus. Kita mulai aja ya materinya ya. Saya share screen ya. Apa materi saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah Sudah. Suara saya sudah cukup jelas ya. jelas. Oke, kita mulai aja ya. Recording in progress. Bentar. Ya, jadi karena saya sendiri bertugas sebagai dokter jantung, jadi diminta membawakan materi seputar pelayanan kesehatan di Indonesia. Saya sendiri seorang dokter spesialis yang saat ini sedang menerima beasiswa dari LPDP untuk melanjutkan ke program fellowship di bidang kardiologi intervensi. Jadi lebih spesifik lagi jantung yang melakukan tindakan intervensi. Mungkin masih banyak yang awam di sini. Ya, jadi nanti yang akan kita bahas itu terkait dengan akses kesehatan, SDM kesehatan, isu kesehatan terkini, dan juga tantangan kesehatan ke depan. Mungkin ini bisa jadi referensi adik-adik semua yang uh, mungkin punya cita-cita juga untuk melanjutkan pendidikan di bidang kesehatan, menjadi dokter, atau yang lainnya. Nah, jadi ini PR kita sebagai anak bangsa, ya, yang harus dapat memastikan bahwa generasi selanjutnya itu harus yang pertama sehat, berpendidikan, dan produktif. Karena ini fondasi dasar dari sebuah negara ketika kita ingin menjadi negara yang maju. Gitu. Dulu kita selalu berpikir bahwa yang paling penting itu adalah sumber daya alam, gitu, kayak minyak, gas, gitu, sehingga menyebabkan negara itu menjadi maju ataupun kaya. Tapi itu paradigma yang sudah ditinggalkan karena kunci keberhasilan dari sebuah negara itu adalah di sumber daya manusianya. Sehingga kita nggak mungkin bisa produktif, nggak bisa jadi orang-orang yang berpengaruh atau sebagai pengambil kebijakan atau pemimpin di negara kalau kita sendiri tidak sehat dan tidak berpendidikan. Sehingga kesehatan menjadi isu yang sangat penting untuk anak-anak muda ketahui dan pahami. Gitu. Nah, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Itu puncaknya di tahun 2030. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bonus demografi? Jadi, bonus demografi itu adalah ketika jumlah penduduk yang ada di suatu negara itu usianya yang produktif itu lebih banyak dibanding usia usia yang non produktif. Usia yang non produktif itu usia berapa sih? Usia dari 0 sampai 15 tahun atau usia di atas 65 tahun ya. Kita ketahui bahwa kalau anak-anak kan nggak mungkin kerja ya, ataupun orang yang sudah lansia kan sudah pensiun gitu.
Nah, pada 2030 di Indonesia ini banyak tuh yang produktif. Nah, kalau adik-adik sekarang ini umurnya rata-rata berapa ini? Mungkin 20 tahunan ya. 20 tahun ya. Nanti mungkin teman-teman itu jadi tulang tulang punggung negara ini untuk menjadikan negara ini negara maju, sehingga eh, harusnya anak-anak muda sekarang itu tidak hanya berpikir 1-2 hari ke depan, tidak hanya mikirin oh habis ini liburan semester, habis ini naik kelas gitu, tapi harus berpikir jangka panjang. Kita mau jadi apa dan berkontribusi di mana itu sebaiknya harus sudah dipikirkan sejak saat ini, gitu, khususnya usia-usia kalian. Ya, nah di bidang kesehatan kita punya 6 pilar transformasi kesehatan yang tujuannya untuk menyelaraskan bagaimana negara ini bisa menjadi negara maju ke depan, ya, sebagaimana visi dari presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan. Apa aja sih transformasi di bidang kesehatan di Indonesia? Yang pertama itu adalah transformasi layanan primer, ya. Kedua, nanti kalau ada yang belum tahu apa aja yang dimaksud transformasi layanan primer nanti dijelaskan. Yang kedua itu transformasi layanan rujukan. Yang ketiga, transformasi ketahanan kesehatan. Yang keempat, transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Yang kelima, transformasi sumber daya manusia kesehatan. Dan yang terakhir adalah transformasi teknologi kesehatan. Jadi pendekatan yang dilakukan ini pendekatan yang holistik atau menyeluruh di bidang kesehatan guna mencapai visi kita bagaimana kita menjadikan anak-anak bangsa ini semua sehat gitu. Nah, biaya kesehatan secara global itu terus meningkat ya, nggak hanya di Indonesia tapi pun di negara-negara lain seperti di China, Singapura, India, Thailand dan Australia ya. Angkanya cukup fantastis gitu ya. Di Indonesia sendiri dari tahun 2000 sampai 2020 itu grafiknya selalu meningkat yang warna merah ya. Menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah dalam mengelola masalah kesehatan gitu. Nah, tapi yang menjadi PR, beban kesehatan itu ternyata nggak lebih tinggi dari peningkatan pendapatan dari sebuah negara. Jadi kalau teman-teman agak sulit membayangkan gini, jadi pengeluaran kita, kan kita punya tabungan misalkan ya, atau kita punya spend money per bulan, itu ternyata biaya kesehatan kita tuh naik terus, tapi pendapatan kita atau gaji kita ternyata nggak bisa menutupi biaya kesehatan itu. Ya. Nah, sehingga perlu dikelola dengan baik. Jangan sampai uang kita habis hanya untuk biaya kesehatan, sedangkan kita punya kebutuhan yang lain kan, kayak teman-teman di sini mungkin butuh juga buat jalan-jalan, buat beli baju, buat beli pakaian gitu loh, ya. Nah, sehingga pemerintah atau Kementerian Kesehatan itu mulai mendata apa sih yang menjadi masalah kesehatan yang paling banyak di Indonesia, sehingga nanti pendekatan penyelesaian masalahnya itu berdasarkan dari masalah-masalah yang cukup dominan. Nah, untuk adik-adik semua ketahui bahwa 4 penyakit ya, katastropik itu penyakit yang berat yang membutuhkan biaya lama yang menyebabkan kematian itu penyakit jantung, penyakit stroke. Kalau misalkan nggak tahu stroke itu yang biasanya lumpuh sebelah ya, tangannya, kakinya lumpuh sebelah. Penyakit kanker, kanker ini banyak. Ada kalau wanita sebenarnya kanker payudara ya. Kalau laki-laki biasanya kanker prostat gitu ya, atau nasofaring gitu banyak. Dan yang terakhir ginjal. Ya, ginjal ini salah satu organ tubuh kita yang fungsinya penting untuk membuang racun. Biasanya kalau sudah kena gagal ginjal, dia harus cuci darah. Nah, 4 penyakit ini ternyata membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya, seperti jantung aja itu per tahun itu pengeluarannya itu sebesar 10 triliun. Bayangkan, besar sekali. Kanker sekitar 3,5 triliun, stroke 2,5 triliun, dan gagal ginjal 2,3 triliun. Ya, nah sehingga pendekatan Kementerian Kesehatan di Indonesia itu ingin mengatasi ini penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi dan
beban pembiayaan yang besar, gitu ya. Semoga mulai tergambar masalah yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan ini masalah lagi. Kita masih kekurangan baik itu sumber daya manusia maupun juga akses dari fasilitas kesehatan yang bisa menangani masalah-masalah tersebut. Contohnya, adik-adik pernah nggak dengar kalau ada bayi lahir tiba-tiba jantungnya bocor? Nah, itu sebenarnya penyakit bawaan lahir. Dan salah satu pengobatannya adalah dengan operasi bedah jantung. Nah, ahli di bidang bedah jantung anak dan juga fasilitas kesehatan yang bisa melayani operasi bedah jantung anak itu ternyata terbatas. Kalau kita lihat peta di Indonesia itu hanya beberapa rumah sakit gitu. Kayak di Palembang itu hanya di rumah sakit Muhammad Hussein gitu. Nggak semua rumah sakit bisa ya. Kalau teman-teman tadi ada yang dari Makassar di Sulawesi Selatan itu adanya di rumah sakit Provinsi Wahidin Sudirohusodo, rumah sakit lainnya nggak bisa. Karena keterbatasan sumber daya manusia dan juga peralatan, maka antrian untuk tindakan itu cukup lama. Kalau lihat tabel yang di sebelah kanan, ya, misalkan di Harapan Kita Jakarta, itu waktu tunggu itu bisa sampai 36 bulan. Nah, itu salah satu masalah. Bayangin, harus bertahun-tahun dia sampai nunggu bisa dioperasi. Ya, kalau dia mampu bertahan, kalau dia nggak mampu bertahan kan sebelum operasi dia sudah meninggal gitu. Kalau misalkan di mana? Di Muhammad Husin Palembang itu sekitar 12 bulan atau 1 tahun waktu tunggunya. Nah, saya tampilkan slide-slide ini bahwa ini masalah yang masih terjadi di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian pemerintah dalam rangka untuk memberikan kemudahan akses kesehatan, maka pemerintah memberikan beberapa layanan kesehatan. Mungkin di sini yang paling familiar itu adalah rumah sakit, karena kalau kita sakit pasti dibawa ke rumah sakit. Tapi ternyata banyak fasilitas lain sebelum pasien tersebut ke rumah sakit yang bisa diakses, ya. Biasanya ada layanan kunjungan rumah, itu biasanya dari puskesmas melakukan. Kemudian ada yang namanya posyandu, ya. Pernah dengar nggak posyandu? Itu biasanya ada di setiap RT atau RW. Kemudian posyandu prima itu biasanya di tingkat desa atau kelurahan. Kalau puskesmas itu biasanya di tingkat kecamatan dan rumah sakit itu berada di kabupaten dan kota. Nah, jadi inilah 5 tingkatan fasilitas layanan primer yang bisa diakses ketika kita membutuhkan pelayanan kesehatan. Di samping itu juga laboratorium. Laboratorium ada dari tingkat puskesmas sampai tingkat nasional. Ya, fungsinya laboratorium itu untuk memeriksa baik itu spesimen, ya bisa darah, ya bisa dahak, bisa cairan yang lain, ya. Nah, ini kalau adik-adik semua mau tahu apa sih perbedaan ataupun apa sih jenis layanan yang bisa diberikan dari fasilitas kesehatan tersebut. Misalkan di posyandu, ya, ibu hamil, ya, biasanya dilakukan pemeriksaan di sana, gitu ya. Kemudian juga untuk anak-anak, edukasi gizi juga bisa dilakukan di posyandu. Kalau misalkan pernah dengar yang namanya stunting, ya, stunting itu adalah apa namanya gampangnya penyakit kekurangan gizi sehingga pertumbuhan bayi tidak optimal. Biasanya dia cenderung pendek, kurus gitu ya, kekurangan gizi. Nah, itu biasanya bisa juga dilakukan pemeriksaan di posyandu. Tapi kalau sudah berat ya mungkin membutuhkan pelayanan spesialis dokter anak yang ada di rumah sakit ya. Jadi di Indonesia itu ada fasilitas pemeriksaan atau layanan kesehatan yang berjenjang. Nah, dari berbagai masalah itu dikumpulkan, kemudian diinventarisir. Ternyata di Indonesia itu masih membutuhkan banyak dokter, terutama ya di bidang kanker, jantung, saraf, uronefro. Uronefro itu bagian kemih dan ginjal. Terus bagian spesialis 4 besar. 4 besar itu penyakit dalam, bedah, kemudian kandungan dan juga anak. Data ini saya tampilkan buat teman-teman semua paham bahwa di samping ada masalah, di sini
memilih jurusan, ya. Nanti untuk menjadi dokter, kemudian mengambil spesialis yang diprioritaskan, ya. Jadi kalau kita, kan teman-teman semua sekarang posisinya lagi mengejar cita-cita, ya. Jadi menentukan cita-cita itu nggak hanya sekedar suka. Ada yang pernah baca tentang ikigai nggak? Ya, ikigai. Ya, ikigai itu adalah panduan hidup dalam kita menentukan tujuan. Ya, yang pertama teman-teman harus suka bidang yang teman-teman ingin tekuni. Ya, itu yang dulu, yang pertama harus suka dulu. Jangan sampai teman-teman memilih bidang yang nggak disukai. Itu nanti akan menjadi penyesalan seumur hidup. Ya, lagi masih muda ini, jalannya masih panjang. Terus di samping yang disuka, yang kedua yang memiliki kompetensi. Nggak bisa misalkan sekedar suka nih jadi dokter gitu ya, misalkan keren pakai jas dokter gitu, nggak bisa. Harus disertai juga ada kemampuan, skill, ya. Kalau jadi dokter suka tiba-tiba ngelihat darah udah pingsan, ya nggak bisa. Banyak kan yang lihat darah udah takut atau bahkan bisa sampai pingsan, itu ada, ya. Nah, harus skill juga, gimana bisa masang infus, gimana bisa memeriksa pasien. Kalau orang jijian gitu, ya nggak bisa orang kita melayani pasien yang kadang lukanya berat, berbau, bernanah gitu, nggak bisa. Ya, jadi yang pertama tadi harus suka, yang kedua harus punya kompetensi di situ atau skill. Terus yang ketiga, ya itu yang dibutuhkan. Jadi teman-teman suka nih di bidang robot, punya keahlian juga di bidang robotik misalkan. Tapi teman-teman kerjanya pengen di daerah terpencil misalkan di Papua. Sedangkan di sana tidak butuh. Jadi keahlian teman-teman tuh percuma gitu. Nah, jadi harus dilihat juga apakah bidang yang saya sukai, kompetensi yang saya miliki itu dibutuhkan di daerah yang ingin saya tinggali gitu ya. Terus yang keempat itu adalah pilih yang apa namanya, yang memiliki imbal jasa yang cukup. Ini juga perlu. Udah udah suka, udah punya skill, dibutuhkan, tapi ternyata tidak mendapat apresiasi yang cukup. Ya, baik itu dari segi gaji dan lain sebagainya. Itu juga penting. Ya, udah kerja capek-capek ternyata nggak dihargai juga kan nggak realistis. Jadi 4 hal itu yang kalau teman-teman bisa kolaborasiin itu jadi pilihan yang tepat ya, yang disukai, yang memiliki kompetensi dan skill, yang dibutuhkan, dan yang empat yang dalam tanda kutip dihargai ya. Nah, ini balik lagi ke slide materi yang saya sampaikan bahwa kalau teman-teman termasuk saya sekarang di bidang jantung kemudian mendapat beasiswa dari LPDP untuk ngambil kardiologi intervensi, itu karena pemerintah saat ini, negara ini butuh gitu. Jadi saya sangat mudah untuk mendapatkan akses beasiswa tersebut gitu. Kalau misalkan saya ngambil jurusan yang lain, mungkin nggak semudah ini. Jadi teman-teman harus pintar juga untuk melihat peluangnya seperti apa, ya. Nah ini terkait mendayagunakan dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri. Jadi ada sedikit perubahan semenjak Undang-Undang Kesehatan diubah. Jadi memudahkan teman-teman yang misalkan nanti berangkat ke luar negeri, ngambil spesialis, kemudian balik ke Indonesia. Ya, itu memungkinkan untuk praktek di Indonesia dengan beberapa tahap. Jadi ada praadaptasi, adaptasi, dan pasca adaptasi. Ya, kenapa perlu adaptasi? Karena penyakit yang di luar negeri itu tentu ada perbedaan dengan di Indonesia. Misalkan di Indonesia lebih banyak kasus-kasus infeksi seperti TB paru. Mungkin di luar negeri teman-teman nggak ketemu penyakit itu, sehingga perlu adaptasi. Bentuknya apa? Bentuknya nanti teman-teman akan ditempatkan di pelayanan kesehatan ya dalam durasi 2 tahun untuk terpapar penyakit-penyakit yang ada di Indonesia. Kemudian setelah lulus nanti bisa berpraktek gitu ya. Kenapa sih kalau gitu susah dong adaptasi-adaptasi? Ada beberapa orang yang suka ngambil di luar negeri karena apa? Karena di sana itu ngambil pendidikan dokter spesialis itu digaji. Bukan bayar, malahan mendapat bayaran. Ya. Nah, di Indonesia sekarang saat ini itu masih bayar. Gitu. Meskipun nanti akan dirubah menjadi gratis.
gratis ataupun digaji, ya. Nah, ini alat-alat kesehatan yang dibutuhkan negara ini, ya. Banyak. Kalau di bidang stroke jantung ada cath lab, ya, ada CT scan, ya mungkin namanya agak-agak asing, ya. Kemudian bagian kanker itu mamografi, itu untuk pemeriksaan payudara, ya. Kemudian di bidang stroke itu butuh MRI. MRI itu pencitraan untuk melihat isi otak, gitu ya. Nah, inilah alat-alat yang dibutuhkan negara ini dan biayanya nggak sedikit. Nah, teman-teman yang suka di bidang teknologi, inovasi gitu ya, bukan nggak mungkin nanti bisa membuat produk karya anak bangsa sendiri, ya, membuat MRI produk Indonesia atau Evo produk Indonesia gitu ya. Apalagi di zaman pemerintahan sekarang itu lagi menggiatkan produk-produk dalam negeri gitu ya. Ini saya sampaikan untuk teman-teman tahu dan paham bahwa masih banyak alat-alat yang kita impor terkait dengan alat kesehatan gitu. Nah, terkait obat-obatan juga ya. Tentu kan kalau kita berobat ke dokter cuma diperiksa aja pakai alat-alat kesehatan, kan pulangnya biasanya kita dikasih obat. Ya, masih banyak obat-obatan yang kita juga impor dari luar negeri, ya. Nah, teman-teman yang di sini kemudian suka melakukan penelitian gitu yang nggak hanya di bidang kesehatan ya, di bidang yang lain juga, diharapkan outputnya itu tidak hanya sebatas masuk ke dalam jurnal penelitiannya, tapi bisa menjadi sebuah produk yang memiliki daya jual, gitu ya. Jadi nanti misalkan melakukan penelitian apa, kemudian dijadikan produk, produknya bisa dijual, dijadikan hak cipta, sehingga bisa menjadi income dan juga bisa digunakan masyarakat luas gitu ya, orientasinya ke sana. Nah, sekarang teknologi di bidang kesehatan yang terbaru itu di bidang biomedical genome based science initiative. Ini jadi nanti ya, setiap orang itu pada dasarnya beda-beda. Kalau teman-teman punya sakit demam, biasanya minum apa? Misalkan paracetamol. Pada orang A, dia minum paracetamol itu sembuh, demamnya berkurang. Tapi pada orang B, dia minum obat yang sama, tapi demamnya nggak berkurang. Itu yang menyebabkan treatment atau pendekatan pengobatan kita itu sebenarnya nggak bisa digeneralisir, ya, karena orang memiliki kekhasannya masing-masing. Dan bioteknologi ini yang sedang dikembangkan ini nanti akan memberikan terapi yang spesifik pada setiap orang, jadi beda-beda. Harapannya nanti kita mendapat pengobatan yang presisi. Ya, ini sebagai gambaran aja bahwa kita ke sana sekarang sistem pengobatannya, gitu ya, ke arah pengobatan yang presisi. Nah, di bidang inovasi ya, apalagi anak-anak muda sukanya startup ya, inovasi. Nah, ini inovasi yang coba saya buat di bidang saya. Jadi saya membuat prototipe ya di Android ya, terkait namanya iCares. Ya, iCares itu kepanjangannya Indonesia Cardiovascular Emergency System. Jadi ini sistem kegawat daruratan ya yang ada di handphone kita. Kayak teman-teman install misalkan Gojek dan lain sebagainya, ini juga bisa diinstal. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada orang ya, kalau di bidang jantung itu yang menjadi concern itu ada serangan jantung karena itu penyebab kematian tersering. Kalau pernah misalkan lihat berita gitu ya, siapa ya artis yang baru-baru ini meninggal, misalkan suaminya BCL, tahu Bunga Citra Bunga Citra Lestari, siapa namanya, Ashraf ya, mantan suaminya yang meninggal mendadak. Itu salah satunya bisa karena serangan jantung atau gangguan irama jantung berat. Nah, kadang kita itu telat bawa keluarga kita itu ke rumah sakit karena kita nggak tahu dan aksesnya susah gitu. Nah, persoalan itu yang coba saya jawab dengan saya membuat aplikasi ini. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada orang yang tiba-tiba nyeri dada atau kena serangan jantung, dengan dia install aplikasi ini, dia hanya mengklik tombol emergency system. Jadi diklik tombol itu langsung terkoneksi dengan operator. Operator itu dengan kemampuan teknologinya bisa mengidentifikasi lokasi, sama kayak kita melihat
ya saya sebut merek ya biar gampang, Gojek misalkan. Kita kan tahu ya drivernya udah sampai mana ya. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa tahu titik orang yang kena serangan jantung itu di mana, alamatnya, posisinya gitu. Sehingga nanti operator itu bisa ya menghubungi fasilitas kesehatan terdekat, baik itu rumah sakit atau puskesmas, untuk mengirimkan ambulan ya untuk menjemput pasien tersebut kemudian membawanya ke rumah sakit. Di samping itu, operator ini juga bisa berkomunikasi ke pasiennya kalau pasiennya masih sadar atau keluarga pasiennya yang memencet tombol emergency system ini untuk memberikan pertolongan pertama sebelum ambulan datang. Ya, misalkan disuruh pasiennya sudah punya obatan rutin, obatnya apa? Silakan coba diberikan dulu. Terus atau pasiennya diposisikan berbaring dulu gitu. Jadi ada pertolongan pertama yang kita guiding, yang kita apa namanya kita instruksikan sehingga ketika penolongnya datang, ambulannya datang, kondisi pasien itu sudah lebih stabil gitu, sehingga bisa dibawa ke rumah sakit segera. Nah, ini contoh inovasi yang saya lakukan di bidang teknologi terkait dengan latar belakang keahlian saya. Nah, teman-teman, apapun keahliannya, selalu ada inovasi. Ya, selalu ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan, gitu ya. Bukan berarti saya seorang dokter nggak boleh tahu tentang pembuatan aplikasi, ya. Justru, ya, kita saat ini pendekatannya harus pendekatan kekinian, nggak pendekatan zaman dahulu, gitu. Jadi apa masalahnya kita sesuaikan dengan kondisi dan tantangan zaman saat ini. Nah, ini pernah saya ikut lombakan ya di acara yang diadakan oleh Kementerian BUMN dan lainnya, ini masuk ke dalam 50 besar. Cuman untuk mewujudkan sistem ini nggak murah karena kita butuh pembuatan aplikasi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman juga harus paham bagaimana proses mendapatkan founding, pendanaan dan lain sebagainya, sehingga apa inovasi yang teman-teman nanti mau buat itu bisa terlaksana gitu ya. Nah, sekarang ini masuk di bidang saya sekarang, kardiologi intervensi. Apa sih kardiologi intervensi? Kardiologi itu jantung. Intervensi itu adalah tindakan ya yang dilakukan terkait dengan masalah-masalah jantung. Tindakannya non operatif atau nggak operasi. Kalau misalkan dulu serangan jantung gitu harus dilakukan bypass, dioperasi besar, jantungnya dibuka. Sekarang udah nggak seperti itu. Sekarang bisa dilakukan pemasangan ring. Cukup kita masukkan alat dari pangkal tangan atau pangkal paha aja kita bisa buka pembuluh darah yang tersumbat di jantung. Nah, yang meskipun teman-teman nggak perlu tahu tentang teknis, saya cuman mau memberikan gambaran bahwa teknologi kedokteran itu cukup berkembang pesat ya dari tahun ke tahun ya, sehingga ya kita harus juga bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, ini yang sebelah kiri itu konvensional PCI. Itu saya lagi melakukan tindakan pemasangan ring jantung pada pasien yang terkena serangan jantung. Cuman sekarang sudah mulai berkembang teknologi yang sebelah kanan, ya, robotik PCI. Itu saya sedang mengikuti workshop terkait dengan robotik. Bedanya apa yang konvensional dengan robotik? Kalau konvensional, saya melakukan tindakan itu di dalam ruangan operasi dan kemudian di situ radiasinya cukup tinggi karena kita menggunakan sinar X. Nah, sekarang teknologi berkembang. Ya, sekarang ada yang nama robotik PCI. Jadi alatnya di dalam sama pasiennya dalam ruangan. Saya di luar ruangan, hanya pakai konsol itu, hanya pakai alat dari luar. Keuntungannya apa? Keuntungannya saya jadi minimal radiasi. Kenapa sih itu penting? Karena radiasi itu kalau kita nggak bisa mengelolanya, itu bisa berbahaya bagi tubuh kita. Bisa jadi sel kanker dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di bidang kesehatan itu sangat berkembang. Contohnya ini, ya. Nah,
saya mengajak teman-teman untuk melihat big picture-nya ke depannya, bahwa Indonesia ini punya visi Indonesia Emas 2045. Mungkin itu sekarang usia saya udah 37 tahun, ya. Mungkin cukup tua nanti di tahun 2045. Nah, kenapa sih saya mau disuruh jadi pembicara acara ini ya? Karena jujur aja, karena saya lagi pendidikan, biasanya Sabtu Minggu saya pakai buat istirahat. Karena Senin sampai Jumat itu saya kerjanya full. Bangun jam 4 subuh, pulang itu kadang jam 10, jam 11. Itu baru istirahat, 11 malam. Ya, karena tindakan cukup banyak. Cuman kembali lagi, bahwa saya mau ketemu nih dengan anak-anak muda yang punya masa depan buat Indonesia gitu. Sehingga saya mau menerima kesempatan untuk bicara di sini. Nah, saya mau ngajak teman-teman, kita punya yuk visi bareng-bareng untuk tahun 2045 untuk negara ini. Ya, di saat tepat usia Indonesia itu 100 tahun, ya, itu kita diproyeksikan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Keempat di dunia. Itu kan sangat luar biasa ya. Kalau kita ingat sekarang negara besar itu kayak Amerika, Inggris, Rusia, Italia gitu. Nah, kita proyeksinya di tahun 2045 kita bisa tuh menyaingi negara-negara maju. Tapi syaratnya apa? Ya syaratnya dari sekarang kita persiapkan masing-masing individu untuk menjadi versi terbaiknya di bidang apapun. Nggak hanya di kesehatan. Ya, yang jadi guru bisa memberikan kontribusi, yang jadi engineer bisa memberikan kontribusi, yang jadi arsitek bisa. Jadi ambillah peran-peran ya yang kita minati dan berikan kontribusi sebesar-besarnya buat negara ini. Ya, gitu. Ya, kalau kita nggak memberikan sumbangsi, ya jangan harap 2045 kita bisa menjadi negara maju. Bisa-bisa hanya stuck di sini atau bahkan lebih mundur lagi nanti. Ya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, bahwa ada yang namanya high performance pyramid ya. Kita lihat yang atas ya, spiritual capacity itu isinya ada motivasi, ada determinasi, adanya endurance. Jadi orang yang nggak gampang nyerah, jadi orang yang tough, yang kuat, yang memiliki motivasi tinggi, itu salah satu kunci sukses. Tapi kita nggak mungkin sampai ke situ kalau kita nggak punya physical capacity. Artinya apa? Kalau kita udah sakit-sakitan waktu muda, udah males-malesan, ya, nggak mau olahraga gitu loh. Teman-teman punya nggak teman yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek gitu? Coba dilihat. Salah satunya penyebabnya karena biasanya kurang aktivitas fisik, biasanya di rumah aja, main game saja gitu. Bandingkan dengan orang yang suka olahraga gitu. Biasanya dia lebih memiliki energi yang positif dan fisiknya juga kuat. Jadi kita nggak bisa ya berpikir mau jadi ini, mau jadi itu, mau buat ini, mau buat itu, kalau fisik kita sendiri nggak kuat. Jadi saya mengajak ini untuk mengingatkan kembali bahwa pentingnya aktivitas fisik buat anak-anak muda supaya bisa menunjang cita-citanya di kemudian hari. Yang sebelah kiri itu foto saya waktu usia 31 tahun. Gendut ya, di mana-mana obes gitu. Nah, yang kanan itu foto saya yang sekarang gitu. Mana yang lebih mudah kelihatan? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, yang sebelah kanan ya, berat badannya turun sekitar 15 kilo. Dan uniknya apa? Ya, uniknya sekarang saya orangnya lebih memiliki motivasi yang lebih tinggi, lebih positive thinking gitu ya. Termasuk saya jadi pengen lanjutin sekolah subspesialis, kemudian memperoleh beasiswa dan lain sebagainya. Salah satunya karena saya memiliki motivasi yang tinggi pada akhirnya akibat apa namanya, salah satunya olahraga rutin, gitu ya. Ini pengingat buat semuanya untuk yuk kita rajin olahraga dari sekarang. Gitu. Oke,
mungkin itu aja ya materi dari saya terkait isu terkini di bidang kesehatan. Silahkan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo. Teman-teman, apabila ada pertanyaan, bisa langsung tanya di kolom chat atau bisa langsung raise hand ya. Yuk, jangan malu-malu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyain. Kalian yang nanti ke depan jadi generasi penerus bangsa, kan? Kalian ada yang mau ditanyain kalian? Saat ini belum sih, Pak. Mungkin kita tunggu dari teman-teman, mungkin ada pertanyaan. Ada nggak yang di sini eh, pernah sakit, terus ke rumah sakit, tapi ngerasa nggak nyaman atau ada masalah? Dari situ kita bisa menginventarisir permasalahan kesehatan yang kita temui sendiri gitu misalkan. Mungkin Pak, saya ada pertanyaan tadi, Ya. mungkin nggak related ke pertanyaan dokter tadi, tapi ada tadi dokter sempat bicara soal physical capability, mental capability, Ya. emotional capabilities hingga spiritual capability. Dan memang Hmm. kayak jadi isu yang sangat prevalent ya belakangan ini, kayak apalagi Gen Z yang sangat sensitif terhadap Hmm. opini-opini orang dan juga seperti itu. Menurut dokter yang sudah kayak sekolah begitu jauh, kayak bagaimana untuk anak-anak zaman sekarang untuk meningkatkan kayak mental toughness mereka hingga nggak cenderung kena penyakit mental seperti itu. Ya, bagus nih pertanyaan Kayla ya, sangat mencerminkan kondisi kekinian yang dialami anak-anak Gen Z nih ya. Sekarang itu kita di era kemudahan akses ya. Dengan tidur-tiduran aja kalau kita punya koneksi internet, itu kita gampang untuk lihat dunia luar ya. Baik itu kehidupan artis, influencer, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang itu langsung diambil mentah-mentah tuh informasi yang kita dapatkan itu, sehingga kita mendapatkan asumsi atau persepsi yang salah di situ gitu ya. Terus banyak juga informasi-informasi negatif yang masuk, kemudian kita nggak bisa saring gitu. Nah, supaya kita nggak kena mental illness gitu ya, kita itu di dalam keluarga itu harus ada pondasinya dulu tuh ya, di dalam keluarga itu ya, di dalam keluarga. Jadi eh, mungkin dari kecil kita udah diajarin pelajaran agama ya, agama apapun itu kan ya, tentang iman ya, tentang nilai-nilai spiritual gitu. Itu menjadi pondasi yang kuat tuh ketika kita berhadapan dengan dunia yang sangat cepat saat ini. Sehingga kita bisa memfilter informasi mana yang baik,
mana yang kurang baik gitu ya, mana yang relevan, mana nggak relevan gitu. Yang pertama ya, jadi kita harus punya kekuatan, punya konsep hidup di dalam keluarga gitu ya, punya nilai-nilai spiritual dulu di dalam diri kita gitu. Jangan teman ikut A, kita ikut B, A, teman B, kita ikut B. Kan sekarang kayak gitu. Mau makan aja ngikutin orang. Yuk makan yuk. Nggak ada ide, pengen ngikutin teman gitu ya. Itu yang simple-simple gitu ya. Nah, terus yang kedua ya, eh, kita berangkat dari keluarga dulu deh ya. Tempat terbaik untuk kita misalkan berdiskusi ketika menghadapi persoalan itu ya keluarga gitu, orang tua, adik, kakak gitu ya. Jadi kalau kalian ketemu masalah gitu ya, cerita sama mereka karena mereka yang tahu karakter kalian dan juga kenal dekat, dan tidak ada apa namanya eh, niat niat lainnya gitu ya, niat jahat gitu ya. Kadang kita punya problem terus cerita ke orang yang kadang baru kenal di Facebook, yang baru kenal di Instagram gitu ya. Nah, sehingga pendekatan solusinya juga nggak tepat gitu, atau bahkan malah masalah yang ada malah bertambah besar gitu ya. Itu pertama, pentingnya keluarga di situ ya. Terus yang ya kedua, terkait mental illness ini ya, kalau misalkan memang nggak bisa lagi dikelola dengan pendekatan seperti itu ya, jangan takut untuk berobat gitu. Ada psikolog ya, di sini nanti akan kita dibantu. Jadi kadang-kadang kalau misal kadang gangguan mental illness-nya itu atau gangguan mentalnya itu cukup berat sehingga nggak bisa hanya diberikan nasihat-nasihat seperti itu. Kalau kita misalkan berobat ya ke psikolog atau ke psikiater, kita di samping ada terapi untuk komunikasi, kita juga dapat obat tuh. Kadang-kadang dibutuhkan. Jangan sampai persoalan yang ada itu nggak diselesaikan dengan baik, itu bisa menjurus ke hal yang lebih negatif. Itu banyak sekarang anak-anak muda yang pengen bunuh diri lah dan yang lain sebagainya, itu kan sudah berat. Jadi uh, alternatifnya bisa ke psikolog atau psikiater. Tapi sebelum keburu jauh ke hal-hal tadi, salah satu yang paling gampang adalah dengan meningkatkan physical capability kita. Ya, rajin olahraga itu sangat ngebantu, positif banget ya. Tubuh jadi sehat, otak juga jadi positive thinking. Ya, jadi nggak, ketika ngadepin masalah itu nggak bawaannya jadi ngeluh aja ataupun jadi apa namanya, jadi negatif aja gitu. Coba dirutinin. Anjurannya itu 30 menit setiap hari, minimal 5 kali seminggu. Nggak banyak-banyak kan? 30 menit sehari itu dalam 24 jam itu kita sisihin 30 menit aja, terus 5 kali seminggu. Ya, bisa Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya kita bisa istirahat. Ataupun boleh juga istirahatnya di hari Rabu atau yang lain. Disesuaikan dengan aktivitas kita. Tapi yang penting 30 menit 55 kali seminggu. Itu sudah sangat dianjurkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Coba dilakuin ya. Olahraganya apa, Dok? Terserah. Yang suka, kalau saya kan hobinya lari-lari. Yang suka hobinya berenang, monggo berenang, sepedahan silahkan, apapun itu. Ya, apalagi kalau habis ya, umur-umur kalian kan habis putus sama pacar gitu ya, apalagi atau habis dimarahin orang tua, misalkan nggak dibeliin mainan, nggak dibeliin PS ya, kalau cowok kan sukanya PlayStation atau apapun ya, nggak usah uring-uringan, coba aja olahraga, nanti akan positif sendiri. Dan enaknya olahraga itu kita bisa dapat banyak teman ya, yang sama-sama punya kebiasaan sehat, itu sangat penting ya. Ini itu Kayla. Baik, Pak. Sangat menjawab. Terima kasih. Tapi kalau bisa eh, ada yang bertanya sepertinya di chat, Hmm, Pak. ya. Saya bacakan aja dari eh, Rita Octavia. Dia mengatakan, Selamat siang
Pak, saya Rika, izin bertanya. Menurut dokter, apakah solusi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil? Iya. Nah, ini bagus nih pertanyaan Rika nih. Ya, jadi ini masalah yang sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Ya, jadi daerah-daerah terpencil ataupun perbatasan itu memang memiliki akses kesehatan yang minim. Tapi di belakangan ini ya sebenarnya udah lama juga menjadi perhatian dan salah satu target persoalan yang ingin diselesaikan khususnya oleh Kementerian Kesehatan. Yang pertama, kalau kita mau memberikan akses pelayanan kesehatan, tentu SDM-nya dulu tuh, ya. Jadi SDM-nya dulu banyak, bahkan beberapa puskesmas itu yang di terpencil itu nggak ada dokternya. Bagaimana bisa kita memberikan pelayanan kesehatan kalau nggak ada SDM? Jadi pemerintah itu mengadakan beberapa program, salah satunya adalah beasiswa putra daerah di daerah terpencil. Otomatis siapa lagi yang mau ngurusin daerah tersebut kalau misalkan putra daerahnya atau putri daerahnya nggak mau balik ke situ, ya. Jadi ada program beasiswa tuh untuk yang berasal dari daerah-daerah terpencil. Terus kemudian yang kedua, pemenuhan kebutuhan fasilitas kesehatan, ya, pembangunan puskesmas, pemberian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan di daerah tersebut. Terus juga infrastrukturnya juga dibenerin. Kalau misalkan ada puskesmas di ibu kota di daerah terpencil itu, tapi nggak ada jalan, nggak ada akses jalannya, gimana mau dibawa ke puskesmas, ya? Atau transportnya nggak ada motor atau mobil, gitu. Kadang di daerah perbatasan itu uh, bukan ambulan, ada yang kalian tahu kan motor tapi ada tempat bisa ada ranjangnya itu kan. Nah, kadang pakai itu untuk bawa orang yang sakit ke puskesmas gitu ya. Jadi yang perlu dilengkapi untuk peningkatan pelayanan yang pertama adalah SDM-nya, yang kedua itu adalah fasilitas kesehatannya, yang ketiga itu adalah aksesnya gitu. Dan yang keempat ya obat-obatan, ya. Obatnya harus disuplai juga gitu. Mungkin itu bisa menjawab siapa Rika ya tadi ya. Oke, Pak. Ya. Sepertinya ada yang menanyakan lagi Hmm. pertanyaan kelanjutannya di chat dari Itaki Tafuzi. Siang Kak, izin bertanya, Dokter Sigit. Banyak sekali anak muda di rumah sakit yang memiliki penyakit seperti obesitas, jantung, dan lain-lain. Salah satunya adalah teman saya yang memiliki penyakit asam urat. Bagaimana cara mengatasi pola makan junk food pada anak muda saat ini? Terima kasih. Ya, pertanyaan Itaki Tafuji bagus ya. Jadi benar tuh kadang-kadang masih SD bahkan SMP tuh beratnya udah sampai 100 kilo itu kan. Jadi obesitas itu adalah kelebihan apa namanya berat badan intinya seperti itu. Ya, salah satunya karena pola makan, ya suka junk food, banyak junk food. Ya itu salah satu fungsi petugas kesehatan adalah tidak hanya mengobati ya. Jadi kita punya yang namanya preventif, ya pencegahan. Nah, salah satu pencegahannya itu bisa dengan melakukan promosi kesehatan. Promosi kesehatan ini bisa apa? Bisa terkait dengan nutrisi atau makanan, informasi terkait mana makanan sehat, mana makanan tidak sehat gitu ya. Nah, ini harusnya juga anak-anak muda mulai concern gitu. Sehingga dia pada saat mengkonsumsi makan, minum, dia bisa milih tuh. Ini yang bagus buat saya, ini yang nggak bagus. Misalkan minum, oh ini minuman bersoda terus. Kan nggak bagus, bisa masalah ginjalnya. Dan kadar gulanya cukup tinggi. Ujung-ujungnya bisa obesitas atau kegendutan. Begitu juga dengan junk food. Ya, jadi makanannya terlalu tinggi. Kita itu makanan itu harus seimbang gizinya ya. Kalau dulu masih ingat ada 4 sehat, 5 sempurna. Di mana kandungannya harus ada seratnya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ditambah susu gitu ya. Jangan yang tinggi, yang food itu kan banyak tinggi kolesterol, tinggi lemaknya gitu ya.
Itu yang membuat kita kelebihan lemak, obesitas jadi akhirnya, ya. Jadi yang pertama cara mengatasi, tahu dulu ya bahayanya obesitas itu apa, bahayanya junk food itu apa. Terus yang kedua harus tahu mana makanan yang sehat, mana yang enggak. Ya, yang sehat contohnya apa? Buah-buahan, sayur-sayuran. Itu yang lebih banyak dikonsumsi gitu ya. Jangan junk food gitu. Terus asam urat ya. Anak muda biasanya jarang nih asam urat, biasanya untuk orang tua itu ya. Itu karena asam urat tinggi bisa karena ada gangguan ginjal atau juga pola konsumsinya ya, banyak makan yang mengandung purin seperti emping, emping-empingan ya, kacang-kacangan ya, itu nanti bisa jadi asam urat. Jadi harus diatur juga pola makan. Mungkin itu jawabannya. Dan satu lagi, salah satu obat obesitas itu ya olahraga. Kenapa? Karena dengan olahraga kita ngebakar lemak ya. Saya sebelum mengenal olahraga sama setelah itu saya turun sekitar 15 kilo. Kalau lihat di foto tadi ya, gitu. Oke, Baiklah. lanjut. Selanjutnya Oh, ini ada pada suka ngechat ya, nggak suka ngomong ya langsung. Pada iya. malu-malu apa gimana sih? Anak-anak muda itu nggak boleh takut berbicara ya. Kalau dari muda udah takut gimana? Ngobrol aja. Kan saya bukan dosen, nggak ngasih nilai apa, nggak ngasih hukuman. Kecuali kalian saya hukum suruh ngerjain PR, nah baru. Oke, apa lagi? Ada lagi? Ada lagi, Pak. Ini pertanyaan dari Eka. Terima kasih Dokter Sigit atas ilmunya. Saya Eka Ramayanti, izin bertanya dokter, terkait biaya kesehatan di masa sekarang ini rasanya semakin mahal, sehingga tidak semua masyarakat memiliki akses kesehatan yang baik karena faktor perekonomian. Menurut dokter, bagaimana kondisi tersebut bisa terjadi dan evaluasi apa yang sebaiknya diperlukan agar bisa dilakukan pemerintah agar pelayanan kesehatan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih, dokter. Ya, intinya adalah biaya kesehatan yang mahal ya. Eka bisa open mic nggak? Halo Eka, Eka, nggak mau open mic ya. Ya, jadi saya mau nanya, Eka pernah nggak dengar yang namanya BPJS atau KIS, Kartu Indonesia Sehat? Ya, jadi itu ya baik KIS maupun BPJS kesehatan itu bisa ada dua cara. Yang pertama kita bayar premi untuk orang yang mampu, ya itu nggak mahal kok, berapa puluh ribu tergantung kelas yang kita pilih ya. Atau yang dapat dari pemerintah karena orang nggak mampu, jadi dia dapatnya gratis fasilitas itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita memanfaatkan fasilitas BPJS atau KIS itu, setiap kita berobat itu kita tidak perlu membayar, pemerintah yang bayar ya, gitu. Jadi nggak semua bisa dikatakan bahwa fasilitas kesehatan itu mahal karena sudah ada sistem asuransi seperti itu ya. Jadi kita bayar premi per bulan ataupun dibayarin pemerintah, kalau nggak mampu nanti pas sakit ya kita nggak perlu bayar lagi gitu ya, sehingga kita bisa berobat kemana aja, baik itu di puskesmas, baik itu di rumah sakit, baik rumah sakit tipe A, tipe B, ataupun tipe A, ataupun di Jakarta misalkan, di pusat gitu ya. Jadi itu. Tapi kalau kita memang nggak punya fasilitas BPJS atau asuransi itu ya memang mahal berobat gitu. Jadi coba manfaatkan fasilitas BPJS atau KIS itu supaya kita bisa berobat tanpa mengeluarkan biaya yang mahal gitu. Oke, semoga menjawab ya Eka.
Ada lagi? Sebelumnya saya ingin bertanya, Dok, tentang Ya, masalah serangan jantung. Eh, tentang apa? Serangan jantung, Dok. Karena saya Oh, rasa banyak sekali akhir-akhir ini yang terkena masalah serangan jantung, bahkan teman saya sendiri. Nah, menurut dokter ada adakah gerakan yang bisa eh, orang-orang lakukan agar bisa terhindar dari serangan jantung tersebut? Karena salah satu teman saya yang terkena serangan jantung, dia sebenarnya sering berolahraga. Bahkan dia sendiri juga sering main basket dan sebagainya, Dok. Tapi pada akhirnya juga dia tetap terkena serangan jantung. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi ataukah ada gerakan lain yang bisa dilakukan? Begitu. oke. Ya, bagus nih pertanyaan Galen nih ya. Habis putus cinta nggak itu temennya itu? Habis putus nggak dengan Enggak, pacarnya Dok. nggak ya? Enggak, Dok. Ya, jadi konsepnya kita harus tahu dulu ya. Serangan jantung itu adalah akibat dari beberapa sebab. Nggak mungkin terjadi serangan jantung tanpa sebab. Sebabnya itu bisa dibagi dua. Sebab yang bisa dimodifikasi atau yang bisa dirubah. Yang kedua, sebab yang tidak bisa dirubah atau tidak bisa dimodifikasi. Apa itu sebab yang tidak bisa dimodifikasi? Satu, keturunan. Jadi serangan jantung itu bisa keturunan. Kalau orang tuanya riwayat serangan jantung, anaknya punya potensi serangan jantung. Terus yang kedua, jenis kelamin. Itu kan nggak bisa dirubah kan pada dasarnya. Jadi laki-laki itu memang potensi serangan jantungnya lebih tinggi dibanding perempuan. Gitu. Itu contoh-contoh yang tidak bisa dirubah. Masih banyak penyebab yang bisa dirubah. Misalkan gerakan apa? Gerakan katakan tidak untuk merokok. Karena merokok itu penyebab terbesar dan tersering juga untuk serangan jantung. Yang kedua, ya, pola hidup sehat, hindari obesitas atau kegendutan, ya. Karena kegendutan itu juga faktor risiko. Jadi gerakannya adalah olahraga. Terus yang ketiga, ya, gerakan untuk apa? Menghindari ya penyakit darah tinggi, ya, atau tensi tinggi itu juga faktor risiko. Misalkan apa? Hindari makanan yang banyak mengandung garam, rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah, gitu ya, atau mengkonsumsi obat darah tinggi. Kemudian menghindari kencing manis, ya, hindari makan makanan yang terlalu manis, gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan usaha kita dalam mencegah jangan sampai kena serangan jantung. Cuman kalau masih usia muda itu, waktu itu saya punya pasien paling muda 28 tahun itu udah kena serangan jantungnya. Ternyata apa? Ternyata dia merokok gitu. Dia nggak obesitas, nggak punya darah tinggi, nggak punya kencing manis, tapi dia sudah merokok dari sejak SMP. Ya, sehingga dia kena serangan jantung. Tuh, jadi teman-teman, khususnya yang masih muda ini ya, sayang duitnya dipakai buat rokok. Mendingan duitnya dipakai buat nonton konser Bruno Mars. Nanti kan akhir tahun ada tuh Bruno Mars atau yang lainnya gitu ya. Atau buat jalan-jalan kemana. Sayang, gunakan uangnya secara bijak gitu. Anak muda kadang-kadang foya-foya. Mungkin itu Galen. Baik, terima kasih Pak, sangat menjawab. Eh, Ya, Sebelumnya ada lagi yang bertanya Pak di kolom chat dari Shinta. Izin bertanya Pak, maaf mungkin ini sedikit keluar dari konteks pembahasan. Mungkin Bapak bisa meng-share tips-tips untuk lolos seleksi beasiswa LPDP selain mungkin nilai TOEFL atau IELTS, terutama di jurusan kesehatan. ya. Sebenarnya ya eh, masing-masing orang, masing-masing beasiswa itu kan punya kekhususannya masing-masing.
yang saya ikuti, beasiswa di fasilitas kesehatan apa di bidang kesehatan itu ada yang dari Kementerian Kesehatan, ada juga yang dari LPDP, atau mungkin ada yang lain. Jadi tipsnya yang pertama ya, kamu harus pelajari dulu masing-masing perbedaan dari beasiswa itu ya, khususnya dari cara pendaftaran dan tahapan-tahapan seleksinya gitu. Kalau di LPDP yang kemarin saya lalui, itu yang pertama tentu seleksi administrasi. Nah, itu yang paling mendasar. Jangan sampai kalian disuruhnya itu A, kalian tidak lengkapi syarat itu, atau misalkan dimintanya A, kalian kasihnya yang B misalkan. Jadi harus tahu dulu apa aja persyaratan administrasi yang dibutuhkan gitu ya. Kalau misalkan di bidang kesehatan, misalkan perlu surat rekomendasi dari direktur rumah sakit gitu, dari kementerian, dari dinas kesehatan gitu, dan lain sebagainya ya. Kalau administrasi sih relatif mudah, cuman memang butuh waktu itu karena kita berhubungan dengan institusi biasanya gitu ya. Jadi tips pertama, pahami apa aja berkas atau dokumen yang dibutuhkan dan harus sesuai dengan yang diminta gitu. Terus yang kedua, kalau LPDP itu diminta esai. Jadi kita harus buat esai terkait dengan bidang yang kita minati. Kalau saya kemarin itu kan peminatannya kardiologi intervensi. Ya, jadi di esainya harus mendukung. LPDP tentu mau lihat kan, dari sekian banyak pendaftar, kenapa saya harus milih Anda. Nah, itu bisa dijelaskan melalui esai. Misalkan saya jelaskan, saya ini putra daerah di Lampung. Di Lampung itu banyak kejadian kasus serangan jantung, tapi sumber daya manusia masih kurang gitu. Nah, saya memiliki cita-cita untuk menjadi dokter kardiologi intervensi karena saya satu suka ya, kedua saya pernah melakukan penelitian di bidang kardiologi intervensi, yang ketiga saya pernah buat paper ini, saya pernah juara itu ya. Jadi kalian harus bisa personal branding di dalam esai kalian bahwa kalian the right man ya. Yo, tiba-tiba mau ngambil kardiologi intervensi, suka aja enggak, prestasi aja enggak ada, ngapain saya ngabisin uang negara buat nyekolahin Anda? Tentu LPDP pengen saya sekolahin kamu, biar kamu pulang, bangun tempat kerjamu, memberikan pelayanan terbaik, itu yang diharapkan. Sehingga kita harus membuat esai yang meyakinkan di situ, tapi nggak boleh bohong. Ya, terus selain esai, ya, kemudian ya administratif, TOEFL tentu sesuaikan. Kalau memang kurang ya ikut bimbel, banyak kan bimbelnya, ya. Terus lagi ya. Selain administrasi, TOEFL, terus ujian tulisnya juga kan ada ujian apa tentang kompetensinya juga ya. Ya kalau di bidang kesehatan ya harus sesuai kemampuan di bidang kesehatannya. Terus yang paling penting wawancara. Nah ini kadang kalian nggak mempersiapkan diri dengan baik pada saat wawancara ya. Kalau mau, saya dulu belajarnya dari YouTube ya, jadi buka aja tentang misalkan ujian wawancara LPDP gitu, banyak yang upload di situ, kalian bisa belajar apa sih pertanyaan yang paling sering diajukan, misalnya gimana cara menjawabnya. Kalau kalian nggak latihan nanti bingung, soalnya ditanya misalkan apa 5 kelebihan kamu, apa 5 kekurangan kamu. Nah itu kan harus disiapin konsepnya. Dan sampai ditanya, apa kekurangan kamu? Oh, saya suka maling. Kan kalau kalian jawab itu kan udah langsung bubar itu kan. Nah, jadi kalau saya suka membuat satu persatu tuh pertanyaan, tulis, kemudian saya coba jawab sebelum saya wawancara. Sehingga kalau udah waktu wawancara ditanya hal itu, saya sudah siap gitu. Kadang kalau kita nggak siap dengan pertanyaan itu, jawabnya ngawur, ngabisin waktu,
terus terkesan ngarang-ngarang gitu. Jadi harus siapin apa sih pertanyaan yang sering, apa sih kemungkinan pertanyaannya. Kalian simulasikan bila perlu ya, ajak teman kamu, orang tua kamu untuk wawancarain kamu. Ini soal-soalnya silahkan coba ditanyain, saya coba jawab. Coba jawabnya di depan kaca ya, posisi tubuhnya harus bagus, pembawaannya harus tenang, pakaian harus rapi. Dan wawancara pakainya baju yang gembel-gembel ya, nggak meyakinkan ya. Dari situ aja udah dinilai ya, gimana kamu cara memandang yang memberikan wawancara ya. Kalau kamu nunduk bawah terus kan nggak bagus, harus berani menatap, tapi menatapnya jangan ribut ya, dengan sopan ya. Wawancara itu banyak seninya dan bisa dipelajari kok itu ya. Jadi harus dari tampilan oke, dari wawasan oke, dari kepercayaan diri oke gitu ya. Sehingga nanti dia akan menilai, oh sepertinya memang ini yang saya cari orangnya gitu. Dan sejauh ini kayaknya beasiswa LPDP yang lumayan banyak fasilitasnya ya. Apalagi kalau kamu ngambil di luar negeri ya, itu banyak sekali fasilitasnya ya. Mulai dari keberangkatan ya, tempat tinggal itu dibiayai, uang buku, uang penelitian ya, kemudian uang kamu misalkan maju tesis, maju skripsi itu dibiayai. Sampai kamu misalkan mau maju acara nasional, internasional, itu juga bisa dibiayain. Jadi lumayan banyak dan lumayan favorit saat ini LPDP, dan peluangnya cukup besar karena dia punya budget yang cukup besar juga gitu ya, dibanding fasilitas yang lain. Dan satu yang paling menurut saya, di samping kita dapat pembiayaan, kita punya komunitas ya, kita punya teman di LPDP itu, teman-teman yang memang orangnya pinter-pinter, orangnya semangat-semangat. Bahkan kita punya jaringan nggak cuma di Indonesia, di luar negeri. Kayak kemarin saya itu satu angkatan itu sekitar 300 atau 400 orang gitu ya. Itu dari berbagai keahlian. Ada yang dokter, ada yang hukum, ada yang arsitek, ada yang seni, dan lain sebagainya. Itu sekolah di dalam dan luar negeri. Bayangin kita punya teman-teman yang sangat positif gitu kan, tentu sangat happy kita gitu ya. Jadi rezeki itu nggak cuma uang, tapi juga teman, koneksi, ya persahabatan, itu juga rezeki gitu. Nah di LPDP itu kita bisa dapet tuh gitu ya. Teman saya ada yang di Harvard, ada yang di Harvard Business School, ada yang di Harvard Medical School, ada yang di Aussie, ada yang di US, di UK gitu. Itu biasanya kita kompak tuh, ada buku angkatannya, ada nomor telepon dan lain sebagainya, sehingga kalau kita sewaktu-waktu membutuhkan sesuatu kita bisa komunikasi, karena kita nggak mungkin bisa membangun Indonesia sendirian, kita harus punya teman, dan teman itu bisa kita dapatkan dari LPDP gitu. Mungkin bisa menjawab ya, silakan, saya sangat merekomendasikan untuk kalian ikut LPDP. Dok, saya punya Oke. pertanyaan lagi. Eh, Hmm. Sebelumnya itu untuk konteks saja, ayah saya itu baru meninggal 40 hari lalu kena serangan jantung Hmm. juga. Nah, dia itu Oh. memang heavy smoker banget ya. Jadi kayak it reminds me of kenapa dia bisa meninggal tuh, kata dokternya itu gara-gara serangan jantung. Dan for konteks, dia merokok satu bungkus rokok tuh setiap hari. Jadi sekitaran 16 batang per hari. Dan kadang-kadang bisa sampai 2 bungkus sehari bahkan. Eh, tapi sepertinya kelihatan kelihatan banget kalau misalkan rokok rokok itu kayak prevalent banget isu di Indonesia ya, nggak cuman my father doang, tapi bahkan kayak kita melihat anak-anak yang semakin muda tuh kayak udah mulai merokok dan mereka menganggap ini hal sebagai kayak cool dan niche dan tapi apakah ada menurut dokter apakah apa yang cara tepat untuk menghindari untuk prevent that from happening again ya, kayak apalagi the rise in young children yang udah wanting to try those things, kayak solusinya untuk cut off this trend itu kayak bagaimana menurut dokter? Ya, iya, rokok
nggak cuma buat orang dewasa ya. Sekarang anak-anak kecil juga, baik laki perempuan juga ada yang merokok kan gitu. Ya itu PR lintas sektor ya, nggak cuma dokter, tapi kepala daerah, pemerintah dan lain sebagainya. Tapi kuncinya balik lagi itu di keluarga ya. Karena paling mudah kita mereduce atau mengelola sesuatu itu di tingkat keluarga gitu. Jadi peran orang tua, peran keluarga itu sangat penting gitu. Gimana kita bisa mencontohkan ya, lead by example misalkan, gimana anaknya nggak ngerokok kalau bapaknya nyuruh nggak ngerokok tapi sambil pegang rokok. Kamu jangan ngerokok ya, tapi dia sambil merokok kan nggak bisa kayak gitu. Jadi balik lagi di keluarga yang harus bisa mengedukasi. Jadi saya punya cerita menarik nih. Eh, Waktu saya masih S1 ya, sekitar tahun 2006 2007 ya. Orang tua saya perokok, rokok Sampurna saya ingat ya, yang nggak ada filter. Dan itu biasanya kalau orang ngasih itu bukan satu kotak, tapi satu slot itu isinya berapa bungkus gitu. Nah saya udah belajar tuh tentang bahaya ngerokok. Sehingga saya bilang orang tua saya suruh pilih, ayah berhenti ngerokok atau saya keluar dari fakultas kedokteran. Tak bilang gitu. Nah, akhirnya dia milih untuk berhenti merokok. Nah, jadi kalau kita mau apa namanya berperan dalam program berhenti merokok, yang pertama kita harus tahu dulu bahayanya apa gitu. Ya, kemudian itu yang menjadi bahan kita untuk melakukan edukasi. Tapi nggak harus seprontal yang saya lakukan gitu. Bisa dilakukan secara persuasif awalnya ya, pelan-pelan kita nasihatin gitu. Itu tergantung level level kekeras kepalaannya gitu, pendekatannya ya. Jadi kita edukasi dulu ya tentang bahayanya apa, bla 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 bla. Ya kalau dia orangnya rasional dan uh, bisa memahami, saya pikir dia akan berhenti dengan sendirinya gitu. Dan bahayanya rokok itu nggak hanya untuk dia, toh untuk dia aja. Tapi kalau kamu ngerokok di lingkungan kamu dan yang lain menghirup, ya namanya perokok pasif. Kalau perokok aktif itu dia ngerokok sendiri itu. Tapi kalau ke perokok pasif, dia ngerokok, dia ngeluarin zat-zat rokoknya itu, kemudian orang di lingkungannya itu menghirup zat tersebut, itu namanya perokok pasif. Dan perokok pasif pun itu punya resiko yang sama beratnya seperti perokok aktif. Kan jahat. Gitu. Jadi kamu kalau ada yang ngerokok di lingkunganmu, kamu harus menjauh ya. Gitu. Baik dok, thank you for penjelasannya itu sangat menjawab. Tapi it looks like our time juga udah close to finish, jadi mungkin kita stop the questions here aja dulu. Thank you so much for your time and untuk answering all our questions. Very very helpful and we hope to reach to you out again kalau misalkan in the future we wanna have any future discussions or collaborations. Mungkin itu dari aku, dari Galen mungkin. Terima kasih karena telah mengikuti rangkaian webinar kami siang ini. Terima kasih Pak karena sudah ingin mengikuti webinar kami. Semoga nanti di masa depan kita akan dipertemukan lagi. Ya, dan tentunya Iya. sangat insightful juga komen-komen dari Bapak. Aku juga terinspirasi dan kayak wow, ternyata dunia medis itu kayak keren banget dan belajar banyak juga dari saya. Mungkin dari dokter sendiri ada yang mau last word? Ya, jadi intinya adalah sebagai generasi muda nih ya, calon pemimpin-pemimpin bangsa, pergunakan waktu sebaik mungkin. Karena hal yang paling mahal di dunia ini adalah waktu. Ya, kalau kamu berbuat apa namanya kesalahan, kamu nggak bisa memutar waktu itu kembali gitu lah. Jadi sebagai anak muda itu saya harus punya goal di depan. Saya tahun sekian misalkan, saya 5 tahun lagi saya pengen sudah jadi insinyur gitu. Nah, untuk menjadi insinyur itu kamu breakdown tuh satu-satu apa
Misalnya kan saya harus lulus ujian semester, di breakdown lagi. Ujian semester itu apa aja sih isinya? A, B, C. Ya, di breakdown per sampai kamu buat to-do list kegiatan setiap harimu apa. Kalau kamu punya to-do list setiap hari kamu mau akan melakukan apa, kamu tidak akan terdistraksi oleh hal-hal yang nggak penting. Ngomongin orang, ya, gibah, nongkrong-nongkrong nggak jelas, gitu. Karena kamu sudah punya to-do list, saya harus mengerjakan ini hari ini, gitu. Dan kamu harus komitmen. Nah, dari situlah kamu bisa mencapai goal kamu, gitu ya. Jadi pergunakan waktu sebaik mungkin, buat relasi ya dengan orang-orang yang positif, ikut kegiatan-kegiatan positif, misalkan kayak acara webinar ini, jangan lupa olahraga, gitu ya. Dan coba apa namanya cari role model, itu paling gampang tuh. Cari role model atau cari mentor yang kamu ingin seperti dia. Gitu. Dan syukur-syukur kamu bisa komunikasi. Sekarang kan gampang ya, tinggal di DM, di chat atau apa. Kalau misalkan kamu punya role model, kamu bisa tanya gimana sih supaya sukses kayak kamu, tipsnya apa gitu ya, sehingga kamu bisa lebih terarah gitu. Oh iya, di slide pertama saya tadi coba saya share ya. Ini kalau misalkan eh, kalian mau apa namanya, mau tahu banyak tentang dunia kesehatan ataupun tentang kegiatan, saya punya Instagram, silakan di follow tuh ya, di bawah tuh Sigit Pratama Istitia. Terus yang kedua, saya punya YouTube channel juga, Sigit Pratama Istitia. Itu banyak yang saya bahas, tidak hanya di dunia kesehatan ataupun email saya. Ya, Sigit Pratama, ini emailnya salah ya, Sigit Pratama, Dokter Sigit Pratama SPJP bukan P. Silakan kita bisa diskusi lebih lanjut di situ di media sosial. Jadi media sosial itu bisa kita manfaatkan juga untuk hal-hal yang positif gitu. Mungkin itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga uh, apa yang kita diskusikan kali ini itu membawa manfaat buat kita semua ya. Oke, thank you so much dok for your words dan ya kami tutup aja webinarnya di jam 2.30 pada siang ini. Thank you all for coming and thank you dok. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Kaila, Gelen ya. Hope